Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Purwokerto, yang saya hormati Wakil Kesiswaan SMK Negeri 1 Purwokerto, yang saya hormati Pembina Rohis Ahnaf SMK Negeri 1 Purwokerto, yang saya hormati guru dan staf karyawan tata usaha SMK Negeri 1 Purwokerto, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, Islam, serta kesehatan, sehingga kita dapat berjumpa lagi dengan bulan penuh ampunan, bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Tak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jelita Agustina dari kelas 10 AKL 2 selaku moderator. Pada hari ini, kajian Ramadan dengan materi zakat kontemporer yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Purtama Andana dengan mengambil sumber dari fikih kontemporer. Bagi teman-teman semua diharapkan menyimak kajian hingga selesai, karena nantinya akan ada absensi yang sudah dikirimkan oleh masing-masing guru agama. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan kirim melalui kolom komentar dengan format nama, _kelas, _pertanyaan. Marilah acara kajian pada hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Bapak Ahmad Purtama Andana kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi dalam seri bagian ketiga dari apa yang saya sampaikan pada pertemuan 1, 2, dan pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang ketiga. Insya Allah pada pertemuan ketiga ini adalah pertemuan terakhir bagi kita dalam pembahasan terkait dengan zakat kontemporer. Sebagaimana telah kita pelajari bersama dari pertemuan yang pertama dan kedua, bahwa zakat kontemporer ini sebenarnya sangat memiliki banyak variasi. Untuk itu, kita perlu mencermati bagaimana proses dan caranya dan berapa yang dikeluarkan dari zakat tersebut. Kita sudah mempelajari terkait dengan yang pertama, yaitu zakat dari saham dan obligasi. Sebagaimana diketahui bahwa zakat saham itu merupakan zakat yang dikeluarkan dari kepemilikan saham. Sebagaimana saham sendiri merupakan surat berharga terkait dengan kepemilikan seseorang terkait dengan sebuah perusahaan. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas terkait dengan zakat saham, di mana zakat saham tersebut diutamakan adalah ketika kita menjadi seorang investor mengoleksi saham-saham yang itu masuk ke dalam kategori DES alias daftar efek syariah. Dan itu sudah kita pelajari dan sudah kita bahas beserta dengan contoh soalnya, sebagaimana zakat yang dikeluarkannya adalah 2,5%. Itu pada pertemuan yang pertama. Kemudian pada pertemuan yang kedua, kita membahas bagaimana terkait dengan zakat profesi, di mana zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari profesi seseorang, baik orang tersebut menerima gaji atau sebagai pegawai, baik negeri maupun swasta, maupun orang yang mencari dalam artian usaha sendiri atau berwirausaha. Tentunya memiliki beberapa sedikit perbedaan bagaimana cara mencari zakatnya.
Namun saya harapkan apa yang disampaikan pada pertemuan kedua tersebut sudah bisa dipahami, yang mana sebagai kata kuncinya dalam zakat kontemporer tersebut semuanya dikiaskan kepada emas dengan jumlah nisabnya 85 gram emas, dengan nilai emas itu harga emas tersebut harus update real time. Baik, pada pertemuan yang ketiga dan insya Allah adalah pertemuan terakhir dari pembahasan ini, saya akan sedikit menerangkan terkait dengan zakat tabungan, di mana zakat tabungan ini juga termasuk dalam kategori baru, sehingga perlu sedikit dibahas bagaimana ketika tabungan seseorang sudah mencapai nisabnya, apakah dikeluarkan zakatnya dan berapakah jumlah zakatnya. Tentunya untuk terkait dengan zakat tabungan ini tergantung dari nominal saldo yang dimiliki dari nasabah tersebut, ya. Apakah saldo tersebut sudah mencapai nisab atau belum? Itu yang harus diperhatikan. Untuk ketentuannya masih sama, nisabnya 85 gram emas dengan harga yang real time terbaru, kemudian nilainya atau masa haulnya itu sudah mencapai 1 tahun, kemudian jika sudah memenuhi ketentuan zakat, maka zakatnya dikeluarkan sebesar 2,5%. Pada hari ini, pada kesempatan ini akan saya berikan contoh soal bagaimana cara mengerjakan, cara mencari ketika adik-adik sekalian nanti mungkin menemukan dalam ujian soal yang berkaitan dengan zakat tabungan. Maka pada kesempatan ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara mengerjakannya. Oke, sekarang kita beralih ke whiteboard. Baik, sekarang kita sudah ada di whiteboard, bisa memperhatikan contoh soal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, sudah saya tuliskan soalnya. Saya bacakan terlebih dahulu. Silahkan disimak, didengarkan dengan baik, ya. Deva merupakan nasabah di Bank Syariah Amanah. Memiliki tabungan dengan jumlah 152 juta rupiah. Tabungannya sudah tersimpan selama 1 tahun. Harga emas saat ini, ya, harga emas saat ini Rp925.000 per gramnya. Berapakah zakat tabungannya? Nah, maka sebelum kita mengerjakan, kita harus memperhatikan dulu detail dari soalnya. Deva memiliki tabungan, jumlah tabungannya 152 juta. Kemudian tabungannya sudah disimpan selama 1 tahun. Harga emas saat ini Rp925.000 per gram. Maka kita sudah mendapatkan kunci dari apa yang akan kita kerjakan. Nah, hal yang pertama harus dikerjakan yaitu kita melihat dulu haulnya. Sudah 1 tahun apa belum? Nah, di sini ternyata haulnya sudah 1 tahun. Karena sudah 1 tahun, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu berapakah nisabnya. Maka untuk mencari nisabnya, maka tinggal mengalihkan saja. Karena dikiaskan kepada emas dengan jumlah 85 gram, maka nisab sama dengan 85 gram emas dikali Rp925.000. Perlu diperhatikan bahwa 925 ini hanya contoh soal, karena ketika kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan, kita harus memperhatikan pergerakan dari harga emas, ya. Nah, pergerakan harga emas ini bisa misalnya kita mencontoh melihat di Antam. Nah, di situ harganya real time, ya. Oke,
nisabnya 85 gram emas dikali harganya Rp925.000 harga pada saat ini, maka didapat jumlahnya yaitu Rp78.625.000. Nah, nisabnya ini 78.625.000, kita langsung bandingkan dengan jumlah tabungannya. Berapa jumlah tabungannya? Jumlah tabungannya Rp152 juta. Nisabnya Rp78.625.000. Otomatis tabungannya sudah melewati dari nisabnya emas, ya. Otomatis sudah melewati dari nisabnya emas. Maka jika sudah sama atau melewati dari nisabnya emas, maka otomatis Deva wajib untuk mengeluarkan dari zakatnya. Berapa yang harus dikeluarkannya? Maka yang harus dikeluarkannya yaitu sebesar 2,5%. Berarti zakatnya Rp152 juta dikali 2,5%, maka didapatkan Rp3.800.000. Ini zakatnya. Nah, ketika nanti adik-adik sekalian menemukan sebuah soal, ya, jangan sampai terjebak, ya. Misalnya di pilihan ganda atau di uraian, ya. Ketika ada di uraian atau pilihan ganda, perhatikan di nisabnya dahulu. Jangan mencari zakatnya dulu. Ketika sudah nisab, silahkan cari zakatnya. Tapi ketika dia belum nisab, maka cukup, ya. Kalau misalnya di uraian cukup dituliskan belum wajib zakat. Kenapa belum wajib zakat? Karena belum mencapai nisabnya. Namun jika sudah mencapai nisabnya, barulah kita melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu mencari berapa besaran zakat yang harus dikeluarkannya. Berarti Deva wajib mengeluarkan zakatnya sebesar Rp3.800.000. Nah, adik-adik sekalian, ini merupakan rangkaian dari pembelajaran kita terkait dengan zakat. Baik, kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah membahas satu soal terkait dengan zakat tabungan. Nah, itu berarti selesai sudah rangkaian pembelajaran kita terkait dengan zakat kontemporer. Untuk lebih memantapkannya, maka saya akan sedikit menyimpulkan terkait dengan pembelajaran zakat, ya. Kalau kita pada pertemuan 1, 2 dan hari ini ketiga tadi membahas tentang zakat kontemporer, maka sedikit saya bahas zakat secara umum sampai nanti saya khususkan kepada zakat kontemporer. Nah, di whiteboard sudah saya tuliskan ada bagan zakat, ya. Nah, zakat itu secara umum dibagi menjadi dua, ya, yaitu ada yang namanya zakat fitrah. Kemudian yang kedua yaitu zakat mal. Nah, zakat fitrah itu apa? Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan, ya, dan diwajibkan kepada setiap individu yang bernyawa. Kapan dikeluarkannya? Yaitu pada bulan Ramadan. Berapa besarannya? Ya, besarannya itu dilihat lagi dari apa bahan pokok yang kita makan. Karena kita di Indonesia itu beras, maka 2,5 kilo, dan ada yang 2,8, ada yang mengenapkan menjadi 3 kilo. Itu tidak masalah, tapi kita ambil garis bawahnya, batas bawahnya 2,5 kilogram. 2,5 kilogram ini apa? Yaitu bahan pokok yang kita makan,
ya. Jadi kalau misalnya di Timur Tengah adanya gandum, maka pokoknya adalah gandum. Nah, itu terkait dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu masanya hanya di bulan Ramadan. Di luar dari itu, maka itu tidak zakat fitrah namanya. Batas waktunya sampai kapan? Sampai sebelum sholat Idul Fitri, ya. Karena setelah sholat Idul Fitri, maka ketika dia mengeluarkan zakat fitrah, itu sudah bukan zakat lagi, tapi sudah masuk kepada kategori sedekah, ya. Maka dari itu ada sedikit perbedaan kenapa sholat Idul Fitri dengan Idul Adha itu ada sedikit bergeser waktunya. Bergeser dalam artian Idul Fitri ini agak siang sedikit, ya. Kalau menurut para ulama itu 2 tombak ukurannya, sedangkan sholat Idul Adha itu dilakukan ketika masih bayangan itu 1 tombak. Artinya di permulaan lagi, diawalkan lagi. Kenapa? Karena kalau sholat Idul Adha itu setelah sholat maka memotong hewan kurban. Nah, itu diharapkan jangan sampai nanti waktu sholatnya, sholat zuhurnya nanti terganggu, kalau bisa sudah selesai. Beda dengan sholat Idul Fitri. Kenapa sedikit agak siang, ya? Para ulama menggariskan bayangan itu 2 tombak. Ya, kalau di kita sekarang mungkin kalau di Pulau Jawa itu sekitar jam setengah 8, jam 8. Kenapa? Karena juga masih memberikan kesempatan kepada yang belum membayar zakat fitrah, ya. Maka itu yang membedakan dengan sholat Idul Adha. Idul Adha itu biasanya lebih cepat, ya. Jam setengah 7 sudah mulai. Kenapa? Karena setelah sholat itu akan memotong hewan kurban, ya. Nah, kemudian kita masuk kepada zakat mal. Zakat mal itu bermacam-macam, ya. Dari awal ketika pertemuan pertama sudah saya jelaskan, zakat mal itu adalah zakat yang dikeluarkan dari harta benda yang kita miliki, ya. Misalnya 1 emas, saya panjangin lagi, emas atau perak. Kemudian ada zakat pertanian. Kemudian ada zakat hewan ternak atau peternakan. Kemudian ada, ya, zakat saham. Ada kemudian zakat profesi. Kemudian ada yang namanya zakat tabungan. Nah, ini sebenarnya masih ada tambahan lagi, seperti misalnya zakat barang tambang dan lain-lain, itu masih ada, cuman itu belum terlalu kita urgenkan, karena yang masih sangat banyak ketemu dalam kehidupan sehari-hari adalah yang seperti ini. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, saya bagi lagi, ya. Zakat saham, profesi, tabungan itu masuk ke dalam kategori kontemporer. Zakat kontemporer dikiaskan kepada emas. Dikiaskan kepada emas, yaitu 85 gram emas, haulnya 1 tahun, zakatnya 2,5%. Ini dia ketentuannya, ya. Ini yang perlu diperhatikan. Untuk perak, pertanian, peternakan itu juga sudah ada ketentuannya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut lagi, karena fokus kita pada pertemuan 1, 2, dan 3 adalah zakat kontemporer. Kenapa saya fokuskan kepada zakat kontemporer? Karena saat ini dengan perubahan zaman dan kecanggihan saat ini, sangat banyak sebenarnya hal-hal yang bisa dizakatkan, karena pada prinsipnya tumbuh dan berkembang. Ketika sudah mencapai nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Walaupun zakat ini wajib, ya, tapi kembali lagi kepada individunya, ya. Karena
kalau secara aturan dari negara itu tidak ada kewajiban, tetapi secara aturan agama ada aturannya. Maka jika kita punya kelapangan, jika kita punya penghasilan lebih dari nisabnya, maka keluarkanlah zakatnya. Karena zakat membersihkan dan mensucikan dari harta yang kita miliki. Nah, ini yang juga harus menjadi perbedaan ya. Terkadang ada yang menanyakan, kita sudah bayar pajak, kenapa harus berzakat juga? Kenapa harus berzakat? Kan itu sama-sama keluar uang misalnya, keluar biaya. Nah, perlu adik-adik sekalian bedakan, pajak itu adalah urusan kita sebagai warga negara, kewajiban kita sebagai warga negara kepada negara. Sedangkan zakat itu adalah kewajiban kita, urusan kita sebagai hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mau bagaimanapun, semua yang kita dapat, rezeki yang kita dapat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi zakat itu tidak memberatkan. Kenapa? Karena zakat hanya diwajibkan kepada orang yang sudah mencapai ketentuan. Kalau belum mencapai ketentuan, tidak ada kewajiban zakat. Ya. Apakah boleh untuk yang lain, misalnya mengeluarkan untuk yang lain? Ya, itu masuk kepada yang namanya sedekah atau infak. Itu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya simpulkan dari pertemuan 1, pertemuan kedua, kemudian pertemuan ketiga. Semoga apa yang saya sampaikan itu jelas, gamblang. Semoga nanti ketika misalnya mengerjakan soal ujian bisa mengingatnya kembali, dan semoga bermanfaat dalam kehidupan. Karena kita adalah makhluk sosial, kita akan terjun di masyarakat. Apa yang kita pelajari insya Allah nanti akan bermanfaat di masyarakat ya. Jadi tidak hanya zakat saja, misalnya praktek sholat jenazah. Kenapa ada praktek sholat jenazah? Karena tentunya kita akan ada di masyarakat. Di masyarakat itu yang namanya manusia, ketika hidup pasti ada mati. Maka ketika mati, disitulah pentingnya yang namanya tetangga. Tetangga pasti akan mengurusnya. Kalau tidak ada yang bisa, maka kita yang harus terjun untuk mengurusinya. Begitupun dengan zakat. Karena zakat itu dipergunakan untuk kemaslahatan umat. Karena zakat itu disalurkan kepada hanya orang-orang yang menerima, yang wajib menerima. Jadi tidak sembarangan orang. Ya, itu ya yang bisa saya sampaikan. Kita sudah pada titik pertemuan yang terakhir, di mana puasa Ramadan kali ini memang terasa berbeda. Karena memang kita masih dalam kondisi pandemi. Kita sama-sama berdoa semoga Allah menghilangkan virus COVID-19 ini dari negara kita, dan semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah sehingga tidak terkena virus tersebut. Dan marilah kita sama-sama saling menjaga protokol kesehatan. Itu saja pertemuan ke-1, kedua, dan ini yang terakhir ketiga. Saya mohon pamit, mohon undur diri. Insya Allah kita berjumpa lagi nanti di tahun depan insya Allah. Semoga Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua. Dan kita berharap tentunya kajian ini bisa kita lakukan secara offline nanti insya Allah di tahun depan. Itu saja. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua termasuk diri saya sendiri. Demikian saya akhiri dengan Rabbi fanfa'ni bima 'allamtani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian tadi materi dari narasumber kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kajian hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup kajian pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan jazakumullah khairan kasiran kami ucapkan kepada narasumber dan teman-teman atas partisipasinya. Semoga acara pada hari ini dapat menambah hikmah serta ilmu yang telah disampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.